Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 4, mata kuliah Consumer Digital Behavior. Sebelumnya saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Azari. Perkenalkan nama saya Memi Pragisha Sarabika Marjan. Halo, perkenalkan nama saya Edza Devarin Setiawan. Halo semua, perkenalkan nama gua Fatir Zaidan Bibra. Perkenalkan nama saya Kalis Zaidan Fawas. Perkenalkan nama saya Michael Wijaya. Perkenalkan nama saya Hairani Gibran. Sebelumnya apa sih tujuan dari Consumer Behavior Audit? Yang pertama, agar kita sebagai mahasiswa mampu memahami teori dasar consumer behavior, yaitu teori persepsi, motivasi, attitude, dan juga learning terhadap keputusan beli konsumen. Yang kedua, kita mampu memahami perkembangan digital untuk keputusan beli konsumen. Dan yang terakhir, kita mampu membuat strategi marketing berdasarkan perilaku dan juga pemahaman konsumen. Oke, langsung aja next ke pembahasan berikutnya. Jadi kelompok kami memilih salah satu perusahaan, yaitu produknya es krim dan juga minuman teh. Mungkin kalian udah pernah coba atau kalian udah suka banget sama produk ini, atau bahkan kalian belum pernah coba. Kira-kira apa sih produknya? Yaps, produk atau brand yang kami pilih adalah Mixu. Jadi, Mixu merupakan sebuah perusahaan yang menjual es krim dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok yang didirikan pada bulan Juni 1997. Mixu pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2020 dengan gerainya di Cihampelas Mall, Kota Bandung. Untuk target market dari brand Mixu sendiri, yang pertama ada wanita dan pria yang memiliki minat akan minuman teh dan juga es krim. Ada juga orang tua dan anak-anak dan para golongan mahasiswa dan juga pelajar. Itu mengapa kita sering menjumpai gerai Mixu di banyak titik-titik wilayah. Selanjutnya dari segi harga, berdasarkan hasil interview dan pengamatan kami, harga dari brand Mixu sendiri cukup terjangkau dan juga murah. Karena harga dari Mixu itu mulai dari 8.000 sampai 22.000. Dan untuk promosi Mixu sendiri, brand Mixu tidak terlalu mempromosikan brandnya lewat sosial media, namun lebih dari segi rasa dan juga mulut ke mulut para konsumen. Distribusi yang digunakan oleh Mixu yaitu intensif. Mixu memiliki beberapa strategi penjualan untuk menjualkan produk mereka. Strategi pertama yaitu penjualan secara langsung melalui toko online resmi, kemudian situs web, dan toko fisik khusus Mixu. Dengan ketiga strategi tersebut, Mixu dapat mencapai konsumen dengan cara yang beragam dan meningkatkan penjualan produk mereka. Jadi kami menggunakan dua teori. Teori pertama yaitu teori persepsi, teori kedua yaitu belief and attitude. Teori persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, menentukan, atau memutuskan sesuatu berdasarkan persepsinya sendiri atau tanpa adanya campur tangan orang lain. Jadi teori persepsi dan teori attitude ini membantu kami dalam melakukan atau mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kami buat ini berdasarkan teori persepsi dan teori attitude. Berdasarkan misalnya contohnya nih, kayak teori persepsi, kami menanyakan nanti kepada narasumber kami, yaitu orang-orang yang mungkin membeli Mixu dan lain sebagainya. Kami nanya nih, persepsi kalian tentang harga Mixu, apakah itu worth it atau enggak, kayak misalnya produknya, apa dia oke atau enggak, terus bagian distribusinya, apakah Mixu ini menurut kalian udah bagus gak sih distribusinya. Untuk mengetahui penjelasan yang lebih lanjut, Kami telah mewawancara 5 orang responden. simak videonya! Nama aku Padre. Nah, dengan Juan Cakrawala. Nes Marsha Susanti, ya. Oke, jadi kenalin nama saya Christian Janu. Muhammad Alvin. Udah lama sih, udah dari beberapa tahun lalu. Udah cukup lama sih, setahun yang lalu. Dari tahun lalu, berarti tahun 2023. Betul. Ya, dari SMA kelas 3 kalau nggak salah. Oh, itu berarti bisa 2 tahun setengah lalu ya? Ya, 2,5 tahun yang lalu. Kalau menurut gua sebenarnya biasanya belum lama ya, karena dibilang sebelum COVID itu belum ada Mixu sih. Gua ngeliat perkembangannya istilahnya di Indonesia belum banyak gitu outlet-outletnya. Tapi setelah COVID selesai, COVID bubar 2021, ya mungkin 2 tahun yang lalu mulai kelihatan Mixu di Indonesia gitu, banyak outletnya. Sekitar 2 tahun yang lalu berarti.
Yang sering sih seminggu bisa 2-3 kali lah. Pasti lumayan sering sih, kayak seminggu sekali kan. Pernah lah. Kalau dulu sering, tapi sekarang udah jarang. Pernah, cuman dibilang intens sih enggak ya. 2 bulan sekali kali ya. Pasti pernah. Mungkin kalau seminggu itu bisa pasti ada beli sekali. Bisa sekali sampai paling banyak 3 kali. Per minggu? Iya. Oh, per minggu nih. Terakhir kali minggu lalu. Minggu ini sih paling di weekend sih belinya. Terakhir ini, terakhir bulan Februari. Bisa gue garanti 2 bulan yang lalu sih. Terakhir kali mungkin minggu lalu ya. Minggu lalu kok. Di hari apa tuh? Di hari biasa gue belinya pas weekend Sabtu gitu. Karena menurut gue ini rasanya lumayan enak, terus affordable juga, porsinya juga lumayan sesuai dengan harganya. Jadi puas gitu. Karena dia dominan es krim dan biasanya gue beli di siang hari, kan kalau siang hari tuh panas biasanya. Nah gue pasti beli Mixu karena seger aja sih. Karena murah, terus ada yang ngajakin, jadi kayak yaudah. Jadi kalau kan kita bareng tuh jalan pas lagi pulang dari kampus, lu pada beli. Sebenarnya gue nggak pengen beli, gue nggak terlalu suka es krim, tapi akhirnya gue ikutan beli gitu. Jadi terinfluence gara-gara lu pada beli, gue juga. Nah kalau gue beli Mixway karena menurut gue lebih gampang dicari-cari ya dibandingkan brand-brand lain. Mungkin brand-brand sebelah mungkin ada juga cabangnya di mana-mana, tapi nggak sebanyak Mixway. Dan kebetulan dekat sama kampus juga kan ada salah satu cabangnya. Misalnya kayak abis makan pedes nih atau panas nih, atau lagi cuacanya lagi panas banget, butuh yang seger-seger, yang manis-manis. Nah itu, dan yang harganya murah gitu, affordable. Jadi biar puas juga lah, nggak ada yang nggak juga. Karena lagi panas waktu itu. Lagi panas terus jadi pengen. Kondisi ya mungkin setelah gua olahraga atau enggak setelah gua makan makanan yang kayak pedas gitu, dan kayaknya enak nih kalau makan yang manis-manis. Dan kebetulan Mixway itu kan termasuk murah ya harga-harga es krimnya. Jadi ya ketika gua ngerasa kayaknya gua butuh yang manis-manis, pertama yang gua pikirin itu pasti Mixway. Harganya ya cukup murah sih dibandingkan es krim yang lain, misalnya kayak di Indomaret gitu kan, es krim kecil doang harganya bisa 10-20 ribu gitu kan. Kalau Mixway berapa ya? Harganya tuh kalau yang phone itu 8.000. Harga Mixway sih kalau menurut gue cukup terjangkau, cuman yang nggak terjangkau banget lah. Agak menengah aja harganya, nggak murah banget dan nggak mahal banget. Murah sih, murah. Dari harganya yang bisa gua angkat kasih jempol 2 nih, karena bisa dibilang harganya cenderung affordable ya, untuk dicapai harganya nggak mahal-mahal banget. Harga es krimnya under 20.000, minumannya juga setahu gua paling mahal 22 ya, pokoknya sekitar gituan lah ya, segituan ya. Menurut gua harga Mixway itu dengan di harga segitu, kalau gue bandingin sama brand-brand lain, gue nggak bisa ngedapatin makanan atau es krim yang suaranya Seenak. iya seenak itu dan porsinya termasuk banyak. Oh, berarti itu harganya murah, porsinya banyak. Yes. Langsung. Alasannya apa? Karena kalau online kan mesti bayar ongkir lagi, jadi males. Jadi mending langsung dari itunya. Kalau online kan mesti nunggu dulu, belum tentu kayak masih ada rasa ingin konsumsi itu, keburu bosen. Kalau gue sih lebih suka langsung belinya di offline store. Iya langsung. Alasannya kenapa? Karena sejalan aja sama jalan pulang biasanya. Tiba-tiba pengen beli aja. Sebenarnya nggak kenapa-napa sih, cuman kalau dibilang kenapanya paling di ongkirnya aja sih, agak jauh. Agak rumah gua sama toko Mixway agak jauh, jadi ongkirnya lumayan. Langsung beli langsung. Oh, kenapa tuh beli langsung? Kan dekat. Oh, dekat. Kira-kira berapa meter dari kos lu? 200 meter. Gua keduanya sih, bisa dibilang keduanya. Gua melalui GoFood, GrabFood juga iya.
ke outlet juga iya. Jadi terkadang kalau misalkan gue lewat ketemu outletnya ya gue beli, tapi kalau misalnya lagi di rumah atau lagi di kerjaan karena gue sambil kerja juga, ya udah gue pesannya online gitu. Pastinya langsung datang ke toko ya, offline. Karena kalau gua beli Mixway ya, pasti es krim kan. Kalau gue beli online, bisa aja cair, atau nanti pas di perjalanan es krimnya jadi penyet. Betul. Nah, kecuali gue beli minuman kan, minuman. Tapi kan selama ini gue seringnya es krim. Jadi gue ya lebih mending ke tokonya langsung. Rasa ya lumayan enak lah. Iya. Harganya juga ya tadi udah yang gue bilang affordable. Dari segi harganya ya lumayan harganya, cuman gak terlalu mahal lah. Untuk rasanya cukup enak dia, enak lah di kelasan dia. Gara-gara ini harganya, terus rasanya. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi menurut gue Mixway itu punya salah satu yang membedakan dia dengan es krim lain, dimana rasa es krimnya itu benar-benar kayak kita minum susu tapi es krim. Betul. Ya, dan itu yang bikin gue suka sih rasanya, karena gue juga suka minum susu kan. Salah satunya itu sih, pernah waktu awal-awal muncul Mixway di dekat Women ini, banyak yang bilang, Mixway rame banget nih, penasaran, jadi pengen nyoba gitu. Ternyata enak, worth it, makanya jadi sering beli gitu. Nggak ngaruh sih kalau menurut gue suka Mixway ya karena suka di menunya aja sih. Ya, jadi waktu semester 1 sempet FOMO kan, jadi beli Mixway. Iya, pastinya iya. Gue pastinya iya. Kenapa kayak gitu? Karena kayak gue bilang tadi, boomingnya Mixway ini setelah COVID gitu. Sebelumnya gue nggak tahu apa-apa tentang Mixway, tapi karena orang-orang Mixway beli di mana-mana, gerai Mixway ada di mana-mana, penasaran. Akhirnya gue, ya bisa dibilang karena viral juga. Berarti lu termasuk FOMO gara-gara Mixway gitu ya? Betul juga. Jadi pas awal-awal Mixway viral itu kan, dan kebetulan di daerah gua itu belum ada, tapi pas itu lagi viral, daerah gua masih belum ada tempat gua. Nah, tapi pas gua udah sekitar beberapa bulan gitu, setelah gua kuliah dan gua pergi keluar kota, baru gua dapat kabar bahwa ada Mixway di dekat kampus gua. Ya udah, gua langsung coba. Enggak sih, lumayan bosen juga ya kalau misalnya saking seringnya beli gitu. Apalagi rasa-rasanya juga ya itu aja, udah pernah nyoba semua gitu. Tetap. Masih kalau lagi pengen. Tergantung ya. Kalau sekarang gue sih masih nyaman dengan Mixway, dan nggak tahu kalau nanti ada brand lain mungkin bisa lebih murah dan rasanya lebih enak, bisa juga gue bakalan berpindah. Tapi untuk sekarang gue tetap lebih nyaman di Mixway sih. Puas sih, emang cocok aja harga sama porsinya. Harga, porsi, rasanya? Rasanya lumayan lah, lumayan untuk harga segitu. Untuk pelayanannya puas sih, dan rasanya juga puas. Ya harganya terus rasanya terus kayak ini ya, dia banyak kan porsinya. Nah, kalau dari pandangan gue ya banyak sih faktornya, terutama dari saingan. Banyak banget nih saingan Mixway sekarang. Ada kayak Michu, apa brand-brand kayak gitu yang sejenisnya ya, yang memang head to head, apple to apple banget nih lawannya dengan Mixway gitu. Nah, di sini Mixway harus memberikan ciri khas menurut gue ya, memberikan inovasi yang baru, mulai dari menu, mulai dari produk juga, terus harus memberikan keunikan juga. Itu mungkin dari produk. Kalau dari harga, karena menurut gua harganya udah oke, mungkin bisa diimprove lagi, mungkin bisa dikurangin 500 sampai 1000 untuk bersaing lagi dengan pesaingnya. Kalau dari itu dari produk harga, kemudian kalau dari sisi marketing ya atau pemasaran ya mungkin mereka bisa untuk lebih memberikan produk promo-promo baik di online ataupun di gerainya. Gitu sih kalau dari perspektif gua. Kalau dari place udah oke sih, karena di mana-mana ada. Di mana-mana ada Mixway sekarang kan? Di mana-mana. Ada ruko kosong, ada Mixway. Iya, dan store-nya juga cukup menarik ya. Kadang maksudnya kalau yang tingkat kita bisa duduk di atas, jadi benar. bisa sambil stay juga di situ. Jadi nggak semua gerai Mixway itu yang kayak cuma
yang Takeaway. takeaway doang gitu. Kalau menurut gua ya sebenarnya dari harga rasa sebenarnya udah oke. Cuman kalau kita ngomongin sesuatu yang bisa bikin konsumen tertarik, menurut gua apa yang telah mereka lakukan juga sebelumnya. Mereka ngebuat apa itu botol mixway yang kaca gitu. Dan menurut gua itu poin plusnya karena bisa dibikin kayak beli es krim segini nanti dapat free botol gitu. Itu yang ngebuat konsumen tertarik. Dan ya karena botolnya menurut gua lucu sih. Oh, betul. Lu pernah beli nggak botolnya? Enggak, tapi gue sering tiap datang ke Mixway gue selalu liatin. Oke, sekian dari interview kali ini. Terima kasih guys. Terima kasih dengan Juan. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Terima kasih guys. Terima kasih. Oke, thank you bro. Hai teman-teman semua, apa sih teman-teman udah nonton video interview kami terhadap 5 orang responden yang telah kami interview? Saya di sini akan memberikan kesimpulan terhadap hasil interview kami. Berdasarkan hasil interview kami memiliki 5 responden. 4 dari responden kami masih sering membeli Mixway, sedangkan 1 dari responden kami sudah jarang membeli Mixway, atau dia terakhir membeli Mixway itu pada bulan Februari, yang berarti dia udah gak membeli Mixway selama 3 bulan. Alasan dia udah gak beli itu 1, karena dia bosen. 2, karena gak ada yang ngajak. Jadi ternyata dari 5 responden yang kami punya ini, ada 2 orang yang memilih Mixway itu karena faktor eksternal atau mereka terinfluence sama teman mereka. Jadi bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi mereka awalnya cuma biasa aja sama Mixway. Cuman ketika teman mereka beli Mixway, jadi teman-teman yang pada hangout di Mixway, jadi membuat mereka juga terinfluence untuk membeli produk Mixway dan menjadi ketagihan atau menjadi suka sama produk Mixway. Berdasarkan hasil interview yang telah kami lakukan, terdapat 3 faktor, yaitu harga, distribusi, dan juga produk. Saya bakal jelasin dulu nih. Yang pertama yaitu harga. Menurut responden kami, harga Mixway itu sangat terjangkau atau bisa dibilang cukup murah, sehingga itu menjadi alasan kenapa mereka sering banget membeli Mixway. Dan yang kedua tuh distribusi. Kenapa sih distribusi? Karena mereka menganggap bahwa lokasi Mixway yang sangat strategis dan gerai Mixway yang berada di mana-mana itu menjadi alasan kenapa mereka cenderung sering banget membeli Mixway. Dan sedangkan yang ketiga dari produk, mereka merasa bahwa untuk harga Mixway yang terbilang murah, dia memiliki kualitas rasa yang cukup enak, dan juga dari segi porsi sangat cukup banyak dan lumayan banyak lah untuk seharga Mixway yang dibilang terjangkau atau murah. Nah, berdasarkan apa yang telah kami interview, kami memiliki 2 saran terhadap Mixway. Yang pertama dari promosi, yang kedua dari sisi produk. Kenapa sih harus dari promosi dan produk? Karena menurut kami, berdasarkan apa yang kami amati dan berdasarkan hasil interview kami, untuk dari segi harga dan dari segi distribusi itu udah bagus banget. Kayak seperti yang kita tahu bahwa harga itu mereka menganggap bahwa harga Mixway itu terjangkau dan cukup murah. Nah, sedangkan dari distribusi, siapa sih yang nggak tahu atau nggak pernah melihat gerai Mixway di mana-mana? Pasti kita semua udah tahu kan, gerai Mixway itu banyak banget di mana-mana. Nah, di situ kami ingin menyarankan dari promosi dan juga produk. Nah, bagian produknya nih, Mixway pasti udah tahu dong aja konsumen mereka yang paling setia atau paling banyak atau paling sering membeli Mixway. Nah, di situ kalau misalnya dia mahasiswa, kalau misalnya dia pelajar, kalau misalnya dia orang yang udah punya kerjaan, gimana caranya Mixway memberikan tawaran-tawaran yang membuat mereka tuh tetap punya kesadaran terhadap Mixway. Nah, dan yang kedua produk. Kenapa sih harus produk? Karena kita sebagai manusia pasti banget pernah merasakan jenuh. Sesuka-sukanya kita sama sesuatu, pasti kita akan merasakan jenuh. Apalagi ditambah dengan kompetitor Mixway yang udah banyak banget. Nah, ini nih salah satu caranya produk, yaitu Mixway harus bisa mengembangkan atau memberikan tawaran baru lewat produk yang mungkinkah variasi baru yang cuman ada di Mixway, atau tawaran-tawaran dari produk yang mungkin orang ketika melihat ini, wah ini cuman punya Mixway nih, seperti itu. Baik, itu saja dari kami, terima kasih.